Bismillahirrahmanirrahim. Mari sahabat-sahabat kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Semoga kita juga digolongkan menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW, umat yang dirindukan oleh beliau. Pernah suatu kali beliau berbicara di hadapan para sahabatnya dan memandang jauh ke masa yang belum datang pada saat itu gitu. Semoga kita jadi umatnya yang beliau banggakan gitu, karena mampu menanggung dan membawa amanah ini kehidupan dengan baik, memerankan semua permasalahan, skenario yang Allah hadirkan ke dalam diri kita dengan sebaik-baiknya. Semua takdir yang terjadi, sahabat-sahabat, baik buruk dalam kacamata kita, itu Allah yang bikin, Allah yang mencipta. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kalau Allah terbatas dan itu tidak mungkin gitu ya. Kalau sampai ada takdir yang di luar kekuasaannya, berarti Dia sudah tidak maha kuasa. Fakta bahwa setiap hal, bahkan daun yang jatuh pun Allah sudah hitung, sudah diketahui, dan tidak ada yang batil, seharusnya itu membuat hati kita tenang setiap kali mengingat itu. Terutama ketika kita berhadapan dengan kondisi atau situasi yang tidak mengenakan hati. You name it, ditipu orang, ya, dikecewakan, gagal misalkan ya, atau harus menunggu kok lama banget gitu. Kesempitan dalam hidup, apapun itu. Sesuatu yang menurut kacamata kebanyakan orang tidak sukses, misalnya kurang keren gitu, atau apapun lah itu. Seharusnya kesadaran tadi ya, tauhid kita ketika menyadari bahwa Allah tidak kehilangan kendali atas hidup kita, mestinya tenang mengingat itu. Nah, kalau hati tidak tenang dengan berzikir, tidak tahu deh apalagi yang bisa menenangkan hati. Karena dalam Al-Quran dikatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, illa bizikrillah tatma'innul qulub. Titik. Hanya dengan zikrullah, qalb itu tenang. Qalb itu entitas dari jiwa, bagian dari jiwa kita. Jiwa kita itu dari cahaya, bukan dari alam ini. Makanan jiwa itu beda sama makanan raga. Kita makan bakso ya, nasi goreng yang enak itu, jiwa tidak selera tentang itu semua. Satu-satunya jiwa kesukaannya itu adalah dengan memakan hidangan atau kehendak Allah Ta'ala. Sekarang, ada nggak hal yang terjadi di dunia ini yang tidak Dia kehendaki? Kemudian tauhid kita membawa lagi tidak mungkin. Biiznillah, kalau itu terjadi pasti dengan izin Allah. Berarti di setiap takdir itu ada makanan-makanan buat jiwa, karena itu kehendak Allah semua. Nah, sekarang kita urut tuh. Kehendak Allah ya, iya. Berarti saya lahir dari orang tua itu kehendak Allah. Iya, kehendak Allah. Berarti saya apapun, sekian puluh tahun kehidupan kita diurut semua, tidak ada satu noktah pun di situ kecuali kehendak Allah. Bahkan ketika saya menyimpang, iya. Ketika saya berbuat dosa, iya. Kok begitu? Iya, for a reason. Allah izinkan. Bukan berarti ini sebuah legitimasi. Yes, aku bisa berbuat lagi. Buat dosa aku. Kan Allah izinkan. Nggak begitu. Itu kalau kayak begitu Rasulullah marah tuh. Suatu hari pernah Rasulullah tuh membangunkan Imam Ali. Bangun, katanya. Ini sepertiga malam terakhir, bangun. Terus kata Ali begini.
kalau Allah izinkan saya bangun, saya pasti bangun gitu. Terus Allah tidak suka di situ. Jadi seolah-olah ya kadang short sighted, pemikiran nakalnya manusia suka begitu gitu. Kan semua kehendak Allah, berarti aku begini juga kehendak Allah. Nah, itu. Di mana batasannya itu yang tidak mudah. Kadang satu pemahaman, satu dalil dipakai si hawa nafsu untuk melegitimasi dirinya. Nah, itu yang dalam suluk kita mesti berhati-hati karena banyak jebakannya, ya. Sahabat-sahabat, hari ini alhamdulillah kita masuk ke pertemuan ke-10 ya. Di gelombang ke-12 masih tentang kisah Musa alaihissalam dengan beragam pernak-pernik permasalahannya dan dinamikanya. Hari ini kita akan melihat sebuah episode tentang 40 years in the desert. Ya, jadi ada sebuah penggal di mana ketika Bani Israel itu ceritanya waktu itu setelah episode menyembah patung sapi anak emas itu, kemudian sebenarnya ada episode kena gempa tuh dan disuruh saling membunuh satu sama lain. Saking berat hukuman atas sebuah konsekuensi penyembahan sapi emas gitu. Nah, buat kita adalah bahwa ketika kita tergelincir musyrik ya, kita sudah membahas apa itu makna sapi emas. Kalau itu terjadi, maka kisosnya gitu yang harus dibayar adalah kita harus menanggung sebuah kehilangan tertentu, kesakitan tertentu gitu untuk membalas sebuah ya tindakan kemusyrikan dengan menyembah segala sesuatu selain Allah. Itu obatnya. Jadi harus ada yang dipotong. Nah, itu kadang sakit sekali. Sebenarnya kalau mau di bypass itu harus banyak-banyak istighfar. Taubatnya mesti kencang gitu. Dibalas dengan mungkin kurban ya dalam bentuk mengeluarkan infak, sodako semua di all out seperti itu kalau mau dibalas. Kalau kita mengenang misalkan episode kelam dalam hidup kita gitu ya, yang kita ingin bersihkan itu supaya tidak menurun kepada anak kita gitu ya, ada sifat-sifat juga mungkin barangkali yang masih bercokol di dalam hati kita yang itu tidak hak dan Allah tidak sukai, tapi kita tidak berdaya untuk menyingkirkannya, maka buatlah sebuah ibadah spesial. Boleh misalkan infak khusus gitu ya, ini untuk spesial untuk apa gitu. Nanti ibadah kurban juga kan setelah Idul Fitri ini ada boleh berinfak atau berkurban khusus, ya Allah ini saya tuh marahnya besar sekali, saya kurban khusus untuk supaya Allah memotong kemarahan saya, itu bisa. Jadi mungkin kalau ada rezeki kurbannya beberapa gitu ya. Jadi karena itu adalah sebuah persembahan ya. Kalau orang zaman dulu benar-benar mempersembahkan di altar gitu ya, bahkan manusia dipersembahkan gitu. Alhamdulillah, kalau di kita enggak, syariatnya tidak seperti itu. Ada hal yang harus diikuti gitu. Tapi esensinya adalah sebuah pengorbanan sih. Nah, episode ini adalah ketika apa yang terjadi Bani Israel dihukum terkatung-katung 40 tahun coba di padang gurun. Saya sih belum pernah ngalamin ya. Jadi baru lihat di film aja misalkan gitu ya. 40 tahun di gurun-gurun tuh ya gambarannya seperti itu. Kering, kerontang, panas. Kalau siang malam dingin banget. Ya. Tidak ada pohon. Kemanapun berjalan itu bisa, kaki tuh bisa melepuh. Mulut udah kering-kering gitu ya. Dan kematian seolah-olah di depan mata. Kalau kita berjalan di padang gurun. Apalagi 40 tahun. Apa makna 40 tahun? Nah, kita sebentar lihat latar belakangnya. Kalau boleh lihat di dalam Al-Quran, kita buka Al-Qurannya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke surat Al-Maidah. Di sini dikatakan, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Musa alaihissalam berkata, ya qaumi, wahai kaumku, katanya. Jadi perintahnya adalah masuklah ke
Al-Maqdasah. Jadi masuk ke Baitul Maqdis. Ya, Muqaddis itu yang disucikan. Al-Muqaddasah. Masuklah ke Baitul Maqdis, tanah suci yang telah Allah tentukan bagimu. Allati kataballahu. Jadi udah, kalau kataballahu itu sesuatu yang sudah ditetapkan dengan sangat kuat. Seperti kita mau saum nih nanti insya Allah ya, bulan Ramadan. Kan perintahnya, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu kataba. Itu kata yang sama dengan kataba di sini. Allah sudah tetapkan. Kalau sesuatu Allah kataba sudah tetapkan, nanti kan jadi kitab-kitab tuh ya. Itu ada sebuah penekanan yang dalam. Ada sesuatu rahasia di saum yang sampai ditetapkan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan itu seruan bagi orang beriman. Jadi untuk masuk ke saum yang sebenarnya itu harus modal iman sebenarnya. Karena saumnya tidak sekedar menahan lapar dan dahaga. Bukan sekedar intermittent fasting nih. Intermittent fasting banyak yang melakukan walaupun tidak pakai label Ramadan. Ya kan? Definisi intermittent fasting itu minimal 16 jam malah. Katanya untuk supaya proses autofagi membersihkan sel-sel yang tidak baik bagi tubuh itu secara saintifik terbukti. Ada ilmuwan Jepang yang menemukan apa yang terjadi ketika seorang dipuasakan badannya gitu. Sampai menang Nobel tuh orang gitu. Jadi bukan sekedar penahan lapar dan minum atau menahan hubungan seksual di situ. Ada sesuatu hal yang dalam saum. Karena kita juga belajar untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena tujuannya adalah untuk takwa. Yang bikin orang susah takwa itu hawa nafsunya. Apa itu pilar takwa? Kalau ingin tahu takwa apa sih? Kalau yang mau mendekati adalah pilar takwa itu adalah tawakal. Selama orang masih mengandalkan hawa nafsu, ya masih menyala-nyala hawa nafsu dalam dirinya, biasanya sandaran kehidupannya banyak tergelincir bukan Allah. Allah itu sekedar ya kalau azan sholat 5 menit kali 5 25 menit. Tapi puluhan jam yang lain dia menghadap pada ilah selain Allah, nauzubillah min dzalik. Karirnya, pekerjaannya, itu yang dia anggap membawa kehidupan. Itu yang dia anggap menjamin masa depan diri dan keluarganya. Buktinya, ketika itu tidak ada, seperti hal kayak dunia itu kiamat gitu. Jadi kalau ingin tahu posisi kita di hadapan Allah, cek aja gimana posisi Allah di hadapan kita, di dalam hati kita. Allah nomor berapa? Itu biasanya kelihatan ketika sholat. Sholat yang cuma sekian menit itu, mestinya kan buat Allah Ta'ala khusyuk. Nah biasanya yang berkelibat di situ apa? Nah itu biasanya yang mendominasi di luar waktu sholat. Jadi sholat itu bisa jadi sebuah refleksi ya. Seharusnya di situ itu waktu untuk kita dengan Allah Ta'ala. Tapi bahkan di waktu itu saja, hal yang masuk itu apa? Masalah duit, masalah ini, itu, anak, ya kan? Yang seharusnya diletakkan di bawah kaki kita. Seolah-olah bahwa ini adalah sholat terakhir, ya, kematian di depan mata. Nah kalau udah begitu biasanya orang, ya dalam Al-Quran juga begitu. Dalam Al-Quran dikatakan orang yang naik kapal gitu ya, tiba-tiba di tengah jalan kena badai yang seolah-olah badainya besar sekali, kayaknya tenggelam nih kapal ini gitu kan. Atau mungkin kita kalau lagi naik pesawat tuh turbulensinya luar biasa, wah mati deh gitu. Nah kalau udah di situ baru ingat Allah, baru doanya ya Allah
ya Allah gitu. Tapi kalau orang itu kehidupannya biasa-biasa gitu ya, maksudnya lancar semua, kulkas penuh terus ya kan, ATM ada terus duitnya gitu kan. Kalau doa dipenuhi terus seolah-olah begitu, biasanya lupa sama Allah Ta'ala. Walaupun masih sholat, sekedar ritual, menggugurkan kewajiban. Buktinya apa? Makanya the true value of human itu nampak ketika ujian datang. Ini pentingnya ujian. Ketika badai datang, kehidupan mengguncang, gempa bumi, kelihatan tuh ilah yang dia panggil yang mana duluan, nomor satu. Itu menunjukkan tawakal dia selama ini kemana. Contoh, butuh duit, you name it, bukan buat apa aja, misal orang tua mesti sakit lah mungkin, anak mesti sekolah atau apa, ya kan. Ketika kesempitan kehidupan datang, siapa yang pertama kali kita telepon? Tanda kutip. Siapa yang pertama kali kita hubungi? Panik tuh misalkan, tenang, tanya dulu deh ke sini gitu. Nah, sebelum melangkah melakukan sesuatu, seorang salik, ya, seorang yang pejalan betul-betul mau taubat sama Allah Ta'ala, harus membiasakan dirinya tanya Allah dulu. Telepon Allah dulu. WhatsApp Allah dulu. Hubungi dia dulu. Sholat dulu. Zikir dulu. Diam dulu. Mencoba hati bermunajat. Ya Allah, hamba dalam kondisi seperti ini. Mohon bantuannya. Perkara nanti langkah kedua, ketiga, hubungin si A, si B, si C, melakukan ini, itu, silahkan. Namanya ikhtiar. Tapi Allah jangan dilangkahi. Itu, that will make a whole different thing. Jadi kita bismillah melangkah dengan nama Allah. Bismillah. Beda kalau panik, udah sana kiri-kiri, nanti Allah nomor 4. Oh ya, sambil nunggu jawaban, ya kan, doa nah baru. Ya itu berarti tawakalnya Allah masih nomor 4, nomor 5, nomor 100. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau mau ngecek ketakwaan, cek tawakal. Cek tawakal itu kita ke siapa sih menyandarkan diri? Ke siapa sih mengandalkan gitu? Ke siapa harapan kita disandarkan gitu? Allah atau suami atau pasangan? Kerjaan si bos karena takut kehilangan kerja gitu? Asuransi, deposito, you name it. Mana yang nomor 1? Nah, suluk itu sebuah jalan, sebuah path, sebuah proses untuk terus memurnikan itu. Yang aku cari siapa? Sandaranku kemana? Nah, semakin orang bersandar penuh pada Allah Ta'ala, kokoh hidupnya. Mau digoyang-goyang apa, dia tahu dia dipegang Allah Ta'ala, tenang aja. Sakinah, nah itu mulai datang. Disebut sakinah, itu karena kehadiran Allah hadir di hatinya. Tapi dia tidak akan pernah hadir kecuali kita membersihkan hati kita dari berhala. Itu yang dulu sejak zaman Nabi Ibrahim itu. Kenapa tidak boleh ada berhala di dalam Ka'bah? Karena Ka'bah itu Baitullah, namanya juga Baitullah, rumah Allah. Untuk dia saja, titik. Hati itu, kata Rasulullah, hanya untuk satu tempat. Kalau ada dunia, Allah pasti tidak ada. Kalau Allah di situ, yang ajaib, dunia terlingkupi. Makanya kata Rasulullah, kalau orang mencari dunia, awalnya dunia, akhirat lewat biasanya, lepas. Tapi kalau dia cari akhirat, dunia terlingkupi, kena. Nah itu. Jadi kalau kita bicara, ini seruan
Musa alaihissalam, dan seruan para semua nabi menyeru orang untuk kembali ke Baitullah. Kan zaman dulu belum ada ya Mekah ya, di Baitullahnya masih di Baitul Maqdis. Tapi buat kita yang relevan adalah Baitullah itu, Ka'bah itu. Maksudnya adalah perjalanan ke dalam diri sebenarnya. Karena yang disebut dengan qalb itu adalah tempat Allah bertajalli di dalam diri manusia. Bukan zat, tapi kuasanya. Ya, bedakan. Nah, jadi seruannya adalah, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah Allah tentukan. Kataballahu, yaitu bagimu, dan jangan berbalik ke belakang. Nanti katanya kamu jadi orang-orang yang rugi. Jadi kalau sahabat-sahabat ini ya mau memperdalam tentang siapa itu orang-orang yang rugi, khosirin, itu di Al-Quran sekitar 30-an kali disebutkan. Terus kata yang sama tentang ini saja ada di 5 ayat gitu ya. 5 ayat ini di surat Ali Imran, surat Al-Maidah, ya, surat Fussilat juga. Di 5 ayat ini contohnya ya, apa sih orang-orang yang rugi? Rugi itu kan kayak kita dagang gitu ya, udah ngeluarin modal nggak kembali, itu rugi gitu ya. Rugi itu sesuatu yang kalau perniagaan tuh effortnya gini terus dapatnya kurang, itu rugi. Apa definisi orang-orang yang rugi menurut Al-Quran? Kalau sahabat-sahabat lihat satu persatu nanti silahkan setelah ini dibuka ya. Karena saya sudah buka, jadi saya kasihin sedikit. Jadi contohnya di surat Ali Imran, ini bicara tentang orang yang rugi itu orang yang berpaling dari Baitullah. Menarik ya. Terus orang yang rugi adalah orang yang murtad. Jadi sudah beriman, kemudian dia berpaling kepada kekufuran, jadinya balik backwards gitu. Lalu definisi orang yang rugi adalah orang yang amalnya sia-sia. Dia pikir dia beramal banyak, tapi Allah tidak terima itu. Atau dalam ayat lain dikatakan, ini karena setan membuat itu ya, ilusi. The biggest illusionist itu iblis. Dia fungsinya mengilusi orang supaya dia pikir ini baik, padahal enggak. Dia pikir dia sudah berbuat baik, padahal di mata Allah itu adalah sebuah keburukan. Nauzubillah min dzalik. Itu rugi definisinya. Nah, kita tidak mau pulang dalam keadaan rugi. Kita pikir kita sudah berprestasi banyak. Kita pikir kita sudah mengumpulkan bekal banyak untuk alam berikutnya. Ketika nafas sudah habis, masuk ke alam sana, kaget yang dijumpai kebalikannya. Ngeri nggak sih? Ngeri banget, nauzubillah. Dan kita nyesel. Kita sudah berasumsi selama ini. Itu kenapa dalam beragama butuh cermin. Nggak bisa merasa pede sendiri. Aku sudah merasa lebih baik, tidak. Harus selalu humble gitu. Ya Allah, tolong tunjukkan. Jadi itu bicara tentang orang-orang yang rugi. Jadi pada intinya Bani Israel disuruh untuk masuk ke Baitul Maqdis. Tapi apa kata mereka? Mereka menolak. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu, katanya, ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Jadi pada saat itu ada bangsa lain yang perawakannya tinggi besar, dan kalau perang sama mereka itu wah susah banget gitu, sangat kuat dan kejam. Jadi takut mereka. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar. Kalau mereka keluar dari sana, kami pasti masuk. Which is the possibility. Nggak mungkin mereka keluar. Masa mau keluar sendiri? Nggak mungkin orang disuruh keluar dari kampung halaman. Satu-satunya cara adalah memerangi itu. Nah, ini adalah simbol. Kalau orang mau ya kolbnya menyala, terus lihat di dalam hatinya ada sebuah elemen kekafiran, itu orang-orang yang kuat dan kejam. Hawa nafsu itu kejam. Karena dia fitnah, selalu memfitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan malah.
Al-Quran. Nah, perintahnya adalah perangi itu, tapi tidak mau. Ayat berikutnya, ini menarik ya kalau buka kisahnya nanti, karena disebutkan di sini Al-Quran suka begitu tuh, menyebutkan tokoh, tapi namanya nggak disebut. Di ayat 23 sebutkan. Berkatalah, qala rojulan minna, ada 2 orang rojulan, rijal, 2 orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa tuh. Ada 2 orang laki-laki di antara mereka yang diberi nikmat. Sebenarnya gini, qala rojulan minalladzina yakhafuna an'am Allah. Jadi orang yang diberi nikmat. Kalau orang yang diberi nikmat itu kita ingat surat An-Nisa ayat 69. Ada 4 kategori orang golongan yang diberi nikmat, yaitu nabi-nabi, syidikin, syuhada, solihin. Jadi 2 orang itu dalam kategori orang-orang yang diberi nikmat. Kalau sahabat-sahabat ingin tahu lagi apa itu, saya sudah kategori orang yang diberi nikmat atau tidak, ya, coba lihat surat Al-Baqarah ayat 5. Siapa itu tanda orang yang diberi nikmat? Gitu ya. Silahkan dibuka sendiri. Nah, jadi ada 2 orang yang berkata, mau mengambil itu, masukilah pintu gerbang negeri itu untuk menyerang mereka. Jika kamu masukinya, kamu pasti akan menang. Jadi bertawakal hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang mukmin. Nah, ini nyambung lagi tuh dengan itu. Tadi kan kita bilang ya, fatawakallah, tawakal itu pilar takwa. Kalau kamu orang-orang yang mukmin. Ini nyambung nih karena bentar lagi mau saum. Seruannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, mukmin, kutiba alaikumusiyam. Saumlah. Ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi takwa. Ciri orang mukmin, dia tawakalnya kepada Allah. Bertawakallah hanya kepada Allah jika kamu orang mukmin. Itu. Jadi Al-Maidah 23 cermin buat kita. Saya mukmin bukan. Cek aja tawakalnya sama siapa. Karena kalau orang mukmin itu tawakalnya sama Allah. Bukan sama suami, bukan sama istri, bukan sama pekerjaan, bukan sama deposito, bukan sama semua kekuatan lain yang kita anggap menjamin penghidupan kita, anak kita di depan. Bukan saudara itu yang suka bantu ini itu diandelin gitu ya. Jadi andalan kita itu siapa sih? Itu tawakal kita. Andalan pertama harus Allah. Itu syarat mukmin. Kemana hati kita bersandar, kadang kita tidak tahu. Sebelum ujian datang, nampaklah ternyata, oh ya ternyata aku menyandarkan kepada objek-objek itu sedemikian rupa. Buktinya gemeteran ketika itu hilang. Silahkan diuji coba. Apa itu? Hal-hal yang membuat kita bertekuk lutut ketika itu tiada. Karena itu jadi sandarannya. Namanya juga sandaran, tawakal. Begitu kesandarannya hilang, jatuh, terpuruk. Make sense ya? Jadi kalau mau cerdas itu kita mesti bersandar kepada pilar yang sangat kuat, yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah lekang, tidak akan pernah musnah, tidak ada jangka waktunya. Apa yang bisa seperti itu? Definisinya selain Allah Ta'ala. Huwal hayyul qayyum, yang sudah ada sebelum kita ada. Dan selalu ada ketika alam ini kiamat semua, dia akan tetap berdiri. Sandaran yang kokoh. Itu membuat kita merenung lagi. Jadi jangan-jangan selama ini, ya sahabat-sahabat, yang bikin kita menderita, hidup kita kok kayaknya susah, ya. Sebenarnya karena kita salah menyandarkan.
secara tidak sengaja, kadang-kadang unconsciously gitu. Terpelesetnya halus sekali. Terbangun bertahun-tahun. Kemudian Allah dengan rahmatnya ya, pertolongan Allah untuk menunjukkan pada hamba-hamba yang dia tarik, ditunjukkan, kamu tuh selama ini nyandarnya karena ini. Bersandar pada nama baik itu pun pesandaran. Halus ya. Tapi kita sangat mengandalkan diri, ingin tampak baik di hadapan masyarakat, bapak, ibu. Tapi sandaran tuh, bukan Allah. Diuji nanti. Harus mengalami sesuatu yang konsekuensinya tampak buruk seolah-olah ya, di hadapan orang-orang yang dia kasihi. Berat. Tapi kemudian dia harus paham, oh iya selama ini. Banyak kasus. Macam-macam. Ada yang sandarannya dana pensiun, ratusan juta. Tenang katanya. Udah digadang-gadang itu berapa tahun sebelumnya, udah dihitung-hitung. Kalau ya keluar mau beli ini, beli itu, buat dagang ini itu, taunya ditipu orang. Sehari hilang duitnya. Mau gimana? Kejadian ya nggak sedikit. Alhamdulillah masih kuat ya. Kadang orang ada yang bisa sampai gila sampai kayak begitu. Saking konslet gitu ya, sampai wah he cannot comprehend gitu. Ya, alhamdulillah kalau masih bisa zikir, alhamdulillah masih bisa ya ini kan dari Allah. Wah itu udah luar biasa tuh. Ya, saya waktu praktek jadi dokter dulu suka tertegun gitu sama orang-orang kita tuh ya, luar biasa loh orang Indonesia tuh kuat-kuat. Kalau ada yang meninggal itu apa kan kita tuh paling susah gitu ya, delivery, maaf sudah tiada, aduh itu one of the biggest task. Tapi kalau suka melihat Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya udah dok katanya gitu, itu suka tertegun gitu, bisa ya orang yang lain ada yang teriak-teriak gitu, nuntut bahkan ya. Tapi kalau sahabat-sahabat, kalau terjadi sesuatu pada diri kita, terutama ya yang buruk ya, difitnah, diuji, kehilangan ini itu, hazarul maut tuh sebenarnya. Kalau dilihat di surat Al-Baqarah 243, ada term dalam Al-Quran itu namanya hazarul maut, kedatangan kematian, icip-icip kematian. Belum matinya secara esensial, tapi udah seperti nuansa mau mati. Yaitu misalkan sakit berat ya, kesempitan, nggak bisa bayar ini itu, seolah-olah mau diusir dari rumahnya misal. Atau hazarul maut lain, misal dibuat krisis sama pasangan. Udah kayaknya mau cerai gitu misalkan. Udah mikir, aduh gimana dong setelah ini, gimana anak-anak, ya, itu hazarul maut. Hal-hal yang the end of something, kiamatnya gitu. Itu hazarul maut. Orang nggak mau ya melampaui itu kebanyakan. Padahal, coba lihat Al-Baqarah ayat 24, lihat yuk biar jelas. Surat Al-Baqarah, dibuka deh ininya Al-Quran. Juga ada Al-Quran. Al-Baqarah ayat 243 ya. Ini kalau udah tua bacanya agak begini. Masuk usia 40-an ya. Teh Tini mesti pakai kacamata plus 2. Ini suatu ayat. Kalau udah tua itu yang ya harus pakai kacamata plus itu, jadi harus lihat deket. Jadi yang jauh-jauh apa maksudnya gini. Yang dekat dibikin buram. Jadi maksudnya kita harus prepare untuk alam yang lebih jauh gitu. Yang dekat-dekat harus sudah diburamkan. Hey, ayo udah mau bau tanah nih kuburan gitu kan. Siapin tuh buat alam barzah. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 243 ya.
Ini bicara tentang Bani Israel juga sebenarnya, penggal lain. Ini waduh panjang banget ya, berbagai nabi. Ini Bani Israel dalam masa Nabi Yehezkiel, ya. Nabi Hizkil kalau di Ibnu Katsir, Nabi Yehezkiel. Ada di Alkitab kisahnya luar biasa. The Valley of Death, dibangkitkan tuh dari tulang belulang jadi manusia lagi. Luar biasa. Nah ini, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan karena takut mati. Jadi zaman dulu, Bani Israel, dari dulu ya, suruh ke Baitul Maqdis ngeyel. Nggak mau katanya. Kenapa? Karena dia udah cenderung senang di Babilonia. Tanahnya subur, ya. Pokoknya fasilitas oke, gitulah. Pokoknya kalau kita udah real estate, udah punya penghidupan, nggak mau disuruh. Akhirnya apa? Allah dorong dengan diberi wabah pada saat itu. Jadi mereka keluar dari kampung halamannya karena takut mati, menghindari wabah. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Mati juga tuh. Nggak bisa menghindar. Ini hazarul maut. Disebutkan di sini. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Nah ini ayat ya sahabat-sahabat. Ini sekuensnya begitu. Kalau mau kita hidup dalam kehidupan yang baru, jadi orang yang lebih sabar, itu kehidupan yang baru tuh. Jadi orang yang nggak ngeyel, nggak cengeng, nggak males, itu mesti dimatikan dulu ya sifat yang lama untuk to be able to live a new life. Jadi harus part of suluk ya, harus berani menerima episode hazarul maut dalam hidup kematian. Susah, iya, nangis, nangis bombay, aduh hati ya, ngelus-ngelus dada, itu memang nggak enak. Namanya orang beriman, kata Rasulullah, senantiasa dalam tekanan. Kalau kata Jalaluddin Rumi, kamu harus belajar menelan dukamu. Emang enak hazarul maut? Nggak enak. Buat siapa nggak enaknya? Tapi buat hawa nafsu. Yang pengen ongkang-ongkang kaki, tenang-tenang, seperti itu. Itu, jadi Allah memberi karunia-Nya kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi Allah tuh senantiasa ingin memberi yang terbaik. Kadang dalam proses memberi terbaik itu dia ambil yang lama untuk ganti yang baru. Tapi kita kebanyakan kayak anak kecil yang lagi main, diambil mainan itu, wah merengek-rengek. Padahal nanti kita, atau kita lagi, si anak lagi main pisau ya, kan kita sebagai orang tua, aduh nanti nggak ngerti kepotong apa, kita ambil, kasih pisau-pisau plastik, nangis. Nggak paham. Ya itulah kita yang masih merengek-rengek, tidak paham dengan pengaturan Allah Ta'ala. Kenapa diambil? Nah, makanya untuk bisa menjadi lebih bersukacita menghadapi pengaturan Allah Ta'ala, mesti di-upgrade akal jiwanya. Cara untuk nge-upgrade bagaimana? Mesti berserah diri dengan pengaturannya. Ya. Jadikan sabar, sholat sebagai penolongmu. Jadi banyak satu ayat saling fortified satu sama lain. Gitu. Ini waktunya udah tinggal 19 menit nih. Sebelum saya lanjut, kita lihat dulu ya. Yang mau share bertanya boleh lewat chat kalau mau dicicil dari sekarang. Nah, jadi mereka menolak kecuali dua orang itu, ya, dan itu adalah Yusha bin Nun. Jadi dua orang di antara mereka yang mau ke sana. Yusha bin Nun itu seorang nabi, nanti menggantikan Musa alaihissalam. Dan satu lagi adalah Kaleb bin Yefune. Ini di dalam keterangan Alkitab begitu. Jadi begitu sahabat-sahabat, karena mereka tidak mau masuk ke Baitul Maqdis, Musa alaihissalam berkata, ya Tuhanku, aku tidak punya kekuasaan apapun kecuali atas diriku sendiri dan saudaraku. Gimana nih, susah banget gitu katanya, ngeyel. Oleh sebab itu, pisahkan antara kami dan kaum-kaum fasik itu. Fasik itu adalah melupakan Tuhan. Kalau orang nggak nurut, memenuhi perintah Tuhan, ya. Sesimpel ini ya, hati-hati loh fasik. Azan tiba-tiba Allahu Akbar, kan
datang. Itu panggilan. Melupakan Tuhan means like, nanti. Tanggung. Hati-hati, jangan-jangan kita fasik di titik itu. Jadi fasik itu derajatnya banyak banget. Dari mulai menyepelekan hal seperti itu, ya. Puasa, udahlah, nggak usah, susah. Minuman keras, kata Rasulullah kan nggak boleh. Dikit nggak apa-apa, cuma 5%. Hati-hati, jangan-jangan fasik. Rasulullah bilang bahkan setetes, jangan, gitu. Nauzubillah ya. So, ininya besar, skupnya, tapi terakhir seperti ini yang ingin disampaikan, karena hari ini tentang apa yang terjadi hukumannya. Maka Allah berfirman, jika demikian, sesungguhnya negeri itu terlarang. Coba bayangkan, yang tadinya kata buat kamu, ini ditentukan, sudah ditetapkan, akhirnya dilarang, jadi nggak bisa masuk selama 40 tahun. Nah, ini ramai lagi nih kalau kita ngulik tentang 40 tahun maknanya, karena ada equal dengan 40 hari, 4 masa, dan lain sebagainya. Gara-gara itu mereka mengembara kebingungan di dalam bumi. Nah, ini juga refleksi buat kita. Jangan-jangan kita yang masih, kalau orang Sunda bilang tepara ruguh gitu ya, aku apa ya, bingung gitu. Jangan-jangan ada penggal tertentu di mana kita disuruh, ada amar Allah, ada perintah Allah yang tidak kita penuhi. Hukumannya dibuat dalam kebingungan. But anyway, di titik manapun, bahkan di padang gurun ini Allah senantiasa hadir. Nanti kita akan lihat episode ada mana dan salwanya. Bahkan di gurun, aneh itu, ajaib. Burung-burung membawa roti dijatuhin, pluk, pluk, pluk. Wow, amazing. Luar biasa kan, Bani Israel. Itu cinta Allah sama semesta pada hamba-hambanya. Sengeyel apapun, dia tuh tetap hadir. Ya, semembangkang apapun dia tidak akan pernah. Silahkan. Itu kayak anak kecil yang mukul-mukul gitu, dia orang tua tetap ada di situ. Namanya orang tua nggak akan mungkin nggak sayang sama anaknya. Semenyakitkan apapun perkataan atau perbuatan anak itu sama dia. Dan Allah lebih sayang lagi sama kita semua. Ya, itu silakan. Yuk kita buka. Masih ada waktu. Sharing session or ya, tanya jawab. Boleh? Yuk. Mas Prasetyo, monggo. Mbak Bismillah. Ini namanya siapa ya? Ada Mbak Eva. Langsung di unmute aja, jangan malu-malu. Sodakoh. Gantian ngomongnya biar berbagi cerita gitu loh. Supaya kita belajar juga dari pengalaman Mbak dan Mas-mas semua. Silahkan. Jadi ini hari ini, ya langsung Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Tini, silakan. Teh Tessa, saya izin bertanya. Seringkali ya kita dihadapkan pada situasi kayak deja vu, gitu. Deja vu atau deja vu. Pernah mendengar atau pernah menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bertemu dengan orang, memasuki suatu tempat, atau bahkan kata-kata dari orang yang keluar, itu pernah saya dengar, tapi saya tidak tahu di mana gitu. Apakah itu yang mengalami itu? Apakah jiwa, apakah ruh, atau apa gitu Teh? Ya kadangkala ya lewat mimpi, atau kayak seperti ada insight gitu, tiba-tiba dan pluk gitu kejadian terjadilah pada kita. Dan justru kadangkala kalau kayak semacam kayak petunjuk gitu loh Teh, kayak misalkan kamu jangan ini, ambil yang ini, atau pernah juga kayak misalkan si ini itu sakit gitu, kamu tengok dia dan bawakan makanan ini nih, dan tiba-tiba dia beberapa hari kemudian kayak dia mengabarkan bahwa dia tuh
kena sakit ini gitu. Itu gimana sih Teh pengalaman itu yang mengalami, apakah jiwa atau ruh atau apa gitu. Terima kasih sebelumnya Teteh. Baik. Ini krusial ya dalam arti tentang elemen manusia. Here. Ini ya, entitas kita yang sebenarnya, yang sejati adalah jiwa, nafs. Jadi manusia itu ada 3 hal di dalam ini. Ada ini jasad yang kita lihat sehari-hari lewat cermin, itu raga kita. Raga itu bayangan dari jiwa. Jadi blueprint-nya itu si jiwa. Nah, nanti ada elemen lagi ruh. Ruh itu sesuatu yang menghidupkan gitu, sesuatu yang datang dari alam Jabarut. Beda lagi ya. Jadi supaya tidak tertukar, ini ruh apa jiwa, ruh itu entitas lain. Entitas yang jadi bajunya gitulah. Siapa diri kita? Si jiwa. Dalilnya surat Al-A'raf 172. Siapa yang dipanggil bersaksi ke hadapan Allah Ta'ala? Alastu birabbikum? Qalu bala syahid. Qalu bala syahidna gitu. Itu anfus, jiwa-jiwa kita. Jadi supaya enggak ini ya, ini siapa itu jiwa pasti. Namun jiwa itu kan ada di dalam shell ya, kendaraan raga. Yang kemudian mimpi segala itu kan kemudian ada interaksi dengan raganya. Begitu. Nah, kadang orang diberi informasi tentang yang akan datang. Sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ada Allah Ta'ala yang sudah mendesain semua. Itu harusnya jadi sebuah ayat ya. Bahwa ketika Rasulullah mengatakan tinta ciptaan telah kering. Jadi semua takdir, kemungkinan takdir manusia sudah tertuliskan. Yang tahu siapa? Yang menuliskan. Malaikat Israfil yang menuliskan dan menghapuskan tuh sampai nggak berani lihat ke atas. Itu dia di atas arsy nggak berani. Saking khusyuk gitu. Didikte ini, tulis, hapus, tulis, hapus. Gitu. Di setiap saat kita punya pilihan. Begitu kita ngambil kiri, yang kanan kemungkinan itu tidak terambil, tidak terwujud jadi takdir, jadi dihapus. Tapi bahwa itu ada, pernah ada, yes. Artinya manusia itu hanya bisa berjalan dari rel-rel takdir kehidupan yang dia sudah tuliskan. Nggak pernah bisa bikin, aku nulis takdirnya sendiri. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah doain dong, aku pengen nikah sama itu. Gitu, saking ngebetnya gitu. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak dituliskan di sana bakal nikah sama itu, mau doain gimana juga nggak akan kejadian. Itu loh. Kalau guru saya bilang gini, ada episode ya, seseorang mengetuk pintu rumahmu. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan dia mengetuk. Itu sepertinya kalimat biasa, tapi dalam tauhidnya. Nah, jadi ini di balik itu, kita mesti melihat Allah yang memberi ini ya, gitu. Bahwa ada grand designer, kok kejadian gitu kan? Berarti kan info itu harus dicermati tuh. Jangan berpikir wah kita cenayang nih bisa enggak, bukan, ada sesuatu yang diteteskan. Gitu. Memang ada seperti itu. Ada yang orang-orang dimudahkan seperti itu. Bahkan ada yang berprofesi seperti itu ya, misalkan dukun lihat ke depan gitu ya. Crystal ball, jin-jin itu bisa nyuri informasi gitu. Cuma kan kemudian responnya seperti apa kalau tahu informasi seperti itu, gitu. Karena itu bisa jadi ujian, ya, ujian. Kita mesti keep humble, kita mesti keep berdoa banyak-banyak, jangan sampai informasi itu malah jadi sesuatu hal yang membawa kebinasaan buat kita atau orang lain, gitu. Jadi mesti banyak-banyak istighfar. Jadi pertama adalah jiwa atau ruh biasanya yang sasaran pandangan Allah itu jiwa. Qalb itu adanya di jiwa.
Ketika Allah Ta'ala bilang, aku tidak melihat bentukmu, pakaianmu, aku lihat qalb. Itu ada di jiwa. Seperti bola kristal gitu bercahaya. Di tengah-tengah. Nah, jasad kita itu bayangan dari jiwa. Makanya si jasad punya jantung. Agak di tengah juga posisinya tuh. Dia yang membuat kehidupan. Berdegup ya. Itu ya, walau alam. Ini. Jadi kalau Makasih seperti Teh itu Sa. disyukuri sebagai bagian dari ayat Allah. Iya, Allah yang Maha Tahu ya gitu. Dikasih titip-titip seperti itu. Minta sama Allah, ya Allah, dengan informasi seperti ini apa yang harus hamba lakukan itu. Jadi segala sesuatu yang Dia beri, tanya untuk apa begitu. Itu adab yang terbaik, ya. Makasih Teh Sa. Walau alam, iya, alhamdulillah. Silahkan yang lain, barangkali ada yang mau share. Ayo. Pernah diperjalankan di padang gurun kehidupan? Gimana rasanya tuh? Kalau kata Buah Muhayadin, ada seorang sufi di Amerika tuh, orang tuh kadang diperjalankan dalam padang gurun kehidupan, nggak punya temen gitu ya, nggak kenal pengajian, tersesat di lembah dosa gitu ya, untuk menyadari nilai setetes air. Jadi kalau orang belum pernah punya pengalaman haus banget gitu ya, nanti tuh kita puasa tuh ya itu mirip-mirip Hazarul Maut tuh. Kan nahan lapar, nahan haus gitu. Kadang musim dingin 20 jam gitu kan. Tapi itu adalah, oh iya begitu. Kan kita buka tuh ya, air tuh jadi beda rasanya. Ya Allah, enak banget gitu. Kalau beda kalau nggak puasa gitu. Nah itu kadang-kadang untuk mensyukuri sesuatu, kadang kita dibikin hilang dulu sesuatu itu. Mbak Nur, silakan. Sudah angkat tangan. Mbak Demi pernah juga nih ke bagi-bagi ya. Silakan Mbak Nur dulu ya. Ya, alhamdulillah. Makasih Teh dikasih kesempatan. Saya sih menarik banget kalau udah dengerin 40 tahun ya Teh. Karena sedang masa-masa diperjalankan kayak yang sebelumnya Teteh tadi bilang ada titisan gitu, ada tetesan yang tulisan yang udah dituliskan gitu, takdir yang udah ditetapkan. Jadi sedikit testimoni gitu. Perjalanan saya bisa ke Australia itu sudah dikabarkan lewat mimpi gitu Teh. Jadi ada teman saya yang di kelas 6 SD, masih SD Teh gitu. Jadi dia mimpi pas ketemu gitu sama dia pas hari Minggu jumpa gitu, dia langsung negur gitu, tadinya aku mimpi sama kau gitu. Mimpi apa? Aku mimpi kau ke Australia gitu. Saya yang kelas 6 SD itu yang memang di daerah terpencil yang belum pernah dengar kata Australia, saya bingung itu Australia di mana. Luar biasa. Tapi itu jadi ingatan yang sangat menempel di otak saya. Jadi ingatan saya itu sampai ke bawah, sampai saya sudah kuliah, sudah apa, dan itu diingatkan kembali gitu. Ketika memang nggak mudah Teh, betul. Akhirnya ke Australia itu dengan perjalanan dan dinikahkan dulu gitu, dengan perjalanan yang menolak dulu gitu. Tapi itu memang takdir yang harus saya jalani gitu, dan itu diberikan gitu. Bukan dalam kondisi, iya ke Australia enak-enak nih dalam perjalanan santai-santai nih. Enggak Teh, betulan itu air mata darah yang keluar gitu. Karena saya melalui pernikahan itu sendiri gitu. Jadi dan akhirnya setelah berjalan, setelah mempelajari suluk itu, kepingan puzzle itu terbuka. Oh ini loh jalannya. Oh ini gitu. Sampai saya mimpi pasangan saya ini juga lewat mimpi gitu Teh. Dan itu diberi tanda waktu saya masih kelas 2 SMA.
Saya ada yang ngebet gitu ya Teh. Jadi ngelamar gitu. Waktu udah masih kelas kelas 2 SMA. Jadi saya yang masih di daya dengan segala pengetahuan ya mungkin diberi petunjuk ya sholat istikharah dulu lah gitu. Jadi pas doa dan sholat itu saya mimpi juga gitu. Dengan nama yang sama, namanya Jul gitu. Tapi bukan Jul ini yang saya pilih gitu. Bukan pilihan ini. Saya kan bingung nih Teh, Mas. Yang mana Julnya gitu. Jadi dan akhirnya memang tidak berjodoh dengan Jul yang ustadz saya gitu. Yang akhirnya datang dengan hanya lamaran yang udah duluan dan saya tidak tahu itu di kampung udah lamaran sudah sirip pinang, saya orangnya juga nggak kelihatan gitu yang mana. Dan itu memang akhir-akhirnya itu perjuangan saya untuk bisa membangun rumah tangga juga bukan hal yang mudah gitu. Tapi setelah belajar di sini itu saya rasakan Allahu Akbar kebesarannya memang. Dengan belajar suluk lagi ya Teh, jadi saya lebih tenang. Oh, grand design yang Allah beri ini mungkin episode saya gitu. Untuk merasakan kekeringan, untuk merasakan berat ya Teh, yang kayak sebelumnya saya bilang diberi apa ya? Semuanya gitu kalau dengan gejolak rumah tangga ibu bapak saya dengan kondisi abang saya, tapi diberi ketenangan gitu Teh, karena dilihatkan puzzle kehidupan saya ini loh yang harus kamu jalani gitu. Jadi saya tenang gitu dan tidak ada sedikit pun, termasuk saya masuk pegawai negeri dengan tidak ada sedikit pun keinginan saya di situ dan seolah-olah ini loh kue untuk kamu harus kamu makan gitu aja gitu Teh. Merasa saya pegawai negeri itu lah kan cuman tahu-tahu lewat pemutihan saya lulus gitu. Begitu pulang dari Australia lah saya langsung pegawai negeri. Kayak mimpi gitu Teh. Tapi ternyata akhir-akhir ini gitu rupanya ada tugas, ada emban yang harus saya jalani dan itu memang ya apa ya, mudah-mudahan saya I keep in line gitu. Itu aja sih saya berharapnya seperti itu. Amin. Iya. Luar biasa kalau saya melihat grand desainnya, saya sekarang mengajak suami saya, ini loh kehidupan saya sebenarnya gitu. Bukan mudah juga sih ya Teh membicarakan hal yang sekarang ini untuk suami saya yang pasangan saya sendiri gitu. Saya tuh bukan main-main dengan kamu. Saya tuh bukan keinginan saya untuk bisa, tapi ini memang udah takdir yang harus saya jalani gitu. Saya tidak ada di sini tanpa Allah memberikannya seperti itu gitu. Saya hanya bilang itu kepada suami saya. Ya, terima kasih Mbak Nur. Alhamdulillah ya. Ya, another testimony gitu ya. Indahnya kalau saya senang sharing session di kajian suluk itu testimoni kita gitu ya, berbagi testimoni. Iya benar Teh, Allah itu ini. Jadi Allahnya disebut-sebut gitu. Walaupun berat ya, tapi cara kita bertumbuh seperti itu. No pain, no gain. Ya, memang harus menempuh through the fire gitu. Kan di surat Maryam ada tuh, setiap orang akan melihat nerakanya. Surga itu dikelilingi neraka. Surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak enak, begitu kata Rasulullah. Neraka dikelilingi hal-hal yang enak. Kenapa begitu begitu? That's a purification. Untuk masuk surga, hal-hal yang gini loh. Kalau kita tuh hidup nggak ada masalah, tenang-tenang, seperti tadi yang tidak ada problem satu-satu pun, itu kita cenderung tidak melihat Allah. Sudahlah. Udah kejadian dari generasi, ini Al-Quran yang bicara. Sudah lewat peradaban sekian banyak orang gitu. Biasanya gitu, lupa. Makanya kata Rasulullah, karakteristik umat Muhammad SAW berat hidupnya. Coba lihat negara-negara Muslim. Ya, memang tidak dibuat desain nyaman kehidupan dunianya.
Ya kalaupun iya, bukan berarti tidak boleh menikmati hidup ya, beda. Jangan tenggelam di situ. Dibikin selalu ada challenging. Lagi enak-enak gempa. Lagi apa perang. Hancur ininya. Gitu. Jadi karena yang dilihat akhirat. Tapi nanti bukan berarti bumi ini kemudian udah ditinggalkan, tidak seperti itu. Tapi memang ada sesuatu hal yang Allah ingin bangun di dalam diri kita. Nah, itu yang harus dilihat. Jadi jangan lihat fenomenanya saja. Suluk itu membawa kita kepada jangan terpaku pada fenomena. Pusing nanti bacanya. Demotivasi terus. Pasti sedih terus. Kalau cuma terpaku fenomena, aku mah cuma begini, nanti gitu cuman ngomongnya. Ya aku mah apa, gitu doang. Tadi kata Mbak Nur, lihat grand design-nya. Bahwa setiap orang itu berharga. Ada, makanya yang disasar itu pertumbuhan jiwa sebenarnya. Nah, sekali lagi, yang disasar itu jiwa kita supaya bertumbuh. Maka nggak usah lihat, wah aku karirnya begini. Karir kan bawaan raga. Kalau kita ikhlas menjalani, bersyukur, tawakal, nah itu karakter di dalam jiwa tuh yang numbuh. Bisa jadi ya, Bu, Pak, ya. Mungkin secara CV itu, wah, biasa-biasa aja, nggak banyak pencapaian kalau dilihat secara CV. CV kan so physical gitu, pencapaian secara physical. Perusahaannya itu aja 25 tahun nggak berubah-ubah. Biasanya orang kalau mau karirnya naik, si loncat-loncat, 5 tahun loncat-loncat gitu. Trik-trik klasik. Tapi yang tidak ada di CV itu justru yang kadang yang justru yang pencapaian yang terbesar. Di CV-nya ibu rumah tangga misalnya. Ya, kayaknya nggak ada apa-apanya, tapi wow, apa yang terjadi setelah ngurus sekian anak, jiwanya bertumbuh. Nah, makanya suluk tuh membawa, ayo ada cara pandang lain loh memandang kehidupan. Karena kalau cuma yang dilihat pencapaian fisik ya, parameter fisik, ya kita jadi fasik nanti. Nauzubillah min dzalik. Karena Allah tidak begitu mainnya. Karena kita punya jiwa. Nah, itu yang disasar oleh Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran dikatakan tentang bunuhlah dimanapun mereka berada. Kan kayak baca ayatnya bisa misinterpretasi tuh. Bicara tentang kematian. Kalau kita hanya melihat, waduh mati nih gue gitu ya, takut kan? Iya, kalau fisik saja yang dilihat. Tapi harus lihat di balik itu, tadi ya kita sudah baca ayatnya, Al-Baqarah 243. Kalau mau menjelang semua kehidupan yang baru, harus berani menghadapi kematiannya. Sama, pohon juga begitu, kita lihat. Daun-daun menggugurkan diri, nanti tumbuh yang baru. Nah, sekarang kita butuh refreshment sebenarnya dalam hidup, benar nggak? Kadang hidup tuh yang kayak, aduh, kurang semangat, atau kadang kurang, kita ingin sebuah perbaruan di dalam hidup. Dan Allah tuh kasih dalam setiap takdir yang kita jelang. Kuncinya adalah terima. Terima kondisinya seperti ini, terima keadaannya seperti ini. Hanya dengan itu kita bisa mengagungkan takdir kehidupan kita sendiri. Kata Rasulullah, kalau kamu bersyukur, ditambah. Allah Ta'ala juga bilang begitu, barang siapa bersyukur, ditambah nikmatnya. Itu. Jadi kemarin kita jelang baru selesai nisfu Sya'ban ya. Kenapa kita berdoa, ada namanya sholat baroah segala ya, 100 rakaat jelang, karena itu hari di mana malam desain kita setahun ke depan ditulisin. Kita ingin supaya rencana yang paling baik. Tapi dalam skala hari ke hari, sahabat-sahabat, kalau ingin besok lebih baik dari hari ini, ubahnya dari sekarang. In particular malam-malam zikirnya banyak-banyak supaya ketetapan yang diturunkan, kan ada malaikat yang naik turun sehari semalam, gantian shift. Pagi dan sore baca hadisnya. Di situ malaikat datang itu bawa ketetapan. Kalau besok nggak mau kecelakaan ya, nggak mau
jari kesabet gitu, pisau atau apa. Ya, kita nggak mau kan kecelakaan, kunci hilang, dompet hilang gitu. Istighfarnya malam sebelumnya, Bu, Pak, diamankan. And so on and so forth. Jadi kunci kita besok mau menjelang hari ini kita harus baik-baik istighfar. Kalaupun kok aku udah coba teh kejadian juga, nah berarti Allah punya kehendak. Tuh, enaknya sama Allah tuh gitu ya. Mau apapun alternatif takdir yang terjadi, tenang aja, dia yang pegang kok. Nggak ada kehidupan yang di luar kendali dia, Ta'ala. Kalau dia yang pegang, pasti beres, sahabat-sahabat. Karena Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Ya, Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu. Jadi, sebagai menutup itu, ingat kisah Musa yang minggu lalu kita bicara tuh ya, itu ada 3 orang yang dia hadapi, 1 orang marah-marah sama Tuhannya. Allah bilang sama Musa, aku tidak pernah meninggalkan dia, katakan sama dia. Jadi kita yang ngeyel ini, ya, kita yang masih banyak ngeluh, itu Allah berkata lewat Musa alaihissalam sampai kepada kita kabarnya pada hari ini, dan dia senantiasa terus berkata, I will never leave you. Nah, aku nggak akan pernah meninggalkan kamu. Kamu boleh menyepelekan aku, kamu boleh nggak khusus sama aku, silahkan. But I will love you anyway. Terus kalau udah begitu kita malu, gitu ya. Ya Allah, aku malu. Nah, kalau udah begitu, sujud kita jadi lebih dalam. Saum kita jadi lebih, ini untukmu, ya Allah. Sekedar bilang makasih aja. Sekarang kalau ditanya sama Allah, kamu mau apa? Malu kita. Tahu kondisi begitu banyak pemberiannya. Sudah. Sehingga satu-satunya permintaan kita adalah, ya Allah, maafkan. Maafkan hamba. I'm so sorry. Itu semoga bermanfaat ya. Insya Allah minggu depan semoga masih ada usia. Kita tutup dengan doa akhir majelis, sahabat-sahabat. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga manfaat nih ya kajian hari ini. Amin. Amin. Iya, silahkan melanjutkan aktivitas. Semoga Allah Ta'ala bimbing. Hatur nuhun Teh Tessa. Terima kasih Teh Tessa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.